Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Vika di pembelajaran 6. Masih semangat? Harus semangat, oke? Pembelajaran 6 ini kita akan membahas tentang manfaat aturan di rumah, ada juga menentukan kosakata keberagaman benda. Pada halaman 37 anak-anak, di situ kalian ditugaskan untuk membaca kembali berbagai wujud benda cair, padat dan gas yang ada di pembelajaran 3 waktu itu. Nah, sebenarnya ini tugasnya sama, yang berbeda ya sama maksud dengan pembelajaran 3. Yang berbeda adalah di sini kalian ditugaskan untuk menulis kalimat dari kosakata yang telah kalian cari. Oke, kan kosakatanya ada 3. Jadi buat 3-3-nya ya kalimatnya. Lalu halaman 38 menuliskan kembali isi teks, maksudnya isi teks tentang berbagai wujud benda cair, padat dan gas yang itu dengan bahasamu sendiri. Coba ya kamu berusaha menulis dengan bahasamu sendiri di buku tulis. Kemudian tugas ayo mengamati. Kalian mengamati kembali aturan-aturan yang dibuat oleh ayah bunda yang ada di rumah. Minimal 3 aturan yang harus kamu laksanakan ketika di rumah. Di buku tulis. Ayo berlatih mengerjakan soal yang berkaitan dengan tata tertib. Nomor 1, siapa yang membuat aturan dan tata tertib di atas? Sudah pasti ayah dan ibu. Nah, ini adalah soal berkaitan dengan tata tertib. Nanti ini dikerjakannya boleh di buku tulis, boleh juga di buku paket jika muat tulisannya. Tapi kalau tidak muat, cukup jawabannya saja ditulis di buku, sertakan halaman. Lalu, ayo mencari tahu manfaat tata tertib. Oke, Ibu bacakan, kalian dengarkan. Manfaat tata tertib di rumah. 1. Hidup tertib dapat membantu individu untuk membangun kedisiplinan dalam diri yang akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. 2. Orang yang hidupnya tertib akan menjalankan tugas-tugasnya secara teratur dan rapi sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi. 3. Manfaat selanjutnya dari hidup tertib yaitu menciptakan keteraturan dalam hidup. Keteraturan dalam hidup ini nantinya dapat membantu menciptakan harmonisasi dalam hidup agar segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. 4. Orang yang hidup tertib sesuai dengan aturan akan membuat lingkungan sekitarnya merasa nyaman karena ia rapi dalam melakukan sesuatu. 5. Salah satu manfaat lain dari hidup tertib adalah membuat hati menjadi lebih tenang dikarenakan ia melakukan segala sesuatu dengan tertib. 6. Orang yang sudah terbiasa hidup tertib di rumah tentu akan mempraktekannya dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Orang yang terbiasa dengan hidup tertib tidak perlu tergantung dengan orang lain dikarenakan ia terbiasa melakukan sesuatu dengan tertib secara mandiri. 8. Siapa bilang hidup tertib tidak berpengaruh terhadap kejujuran? Hidup tertib tentu saja dapat membantu melatih kejujuran pada setiap individu. Individu itu diri sendiri. Ya nak ya. Jadi itu adalah manfaat kita melaksanakan hidup tertib sesuai aturan, baik di rumah, di sekolah, terus di lingkungan bermain ataupun di lingkungan masyarakat ataupun di taman bermain atau di luar rumah gitu ya. Oke, lalu ini yang halaman 39 kebetulan sudah Ibu jelaskan pada video selanjutnya ya, ada ya videonya. Lalu ini halaman 43 refleksi tidak usah. Kemudian dikerjakan soal latihan akhir evaluasi subtema 1. Ya, soal yang hot tidak usah. Oke. Baik anak-anak, terima kasih kesediaan waktunya, mau terus belajar dan terus semangat. Oke ya. Anak-anak, insyaallah semoga kalian sehat selalu dan menjadi anak yang paham akan pelajaran ya, dan menjadi anak yang selalu rukun dan tertib, khususnya untuk saat ini kita di rumah. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa akhir majelis atau doa akhir pembelajaran.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.